Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Retno Sekar Utami dengan nomor pokok mahasiswa 193516416677. Di sini saya akan membacakan data analisis krisis manajemen perusahaan dari PT Pelabuhan Tanjung Priok dan dalam PT Travel Umroh atau First Travel. Pertama, kita akan bahas dari PT Pelabuhan Tanjung Priok. PT Pelabuhan Tanjung Priok membahas studi kasus tentang bagaimana PT Pelabuhan Tanjung Priok dalam menghadapi krisis perusahaan induk di salah satu perusahaan saham gabungan yaitu PT Pelabuhan Tanjung Priok, salah satu anak perusahaan PT Pelabuhan Indonesia 2 Persero adalah pelayanan pemanduan dan penunduan kapal keluar masuk pelabuhan dalam memindahkan kapal ke kolam, serta pelayanan kepaduan dan penunduan dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain, dan juga kegiatan operasi pelabuhan yang dikoordinasikan oleh pemerintahan. Entitas yang disebut Otoritas Pelabuhan Krisis yang didalami PT Pelabuhan Indonesia Persero 2 yaitu Pelindo 2 yang muncul akibat adanya laporan kasus korupsi oleh Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia 2 yaitu Richard Joslino atau umumnya RJ Lijen. Laporan kasus terdakwa RJ Lino yang diduga menerima suap untuk pembelian 10 unit crane dari PT Pelabuhan Indonesia 2 berdasarkan data dan informasi yang penulis peroleh dari website perusahaan indonesiasport.co.id. Membeli 10 mobile care Pelindo 2 dengan anggaran 58.922.500 rupiah sesuai ketentuan yang berlaku, yaitu melalui 2 lelang dapat dibeli 10 buah dengan seharga 45.650.000.000 rupiah, yaitu 23% di bawah anggaran. Lalu strategi apa saja yang dilakukan oleh PT Pelabuhan Tanjung Priok dalam kasus ini? Yang pertama, ada strategi pertahanan, yaitu menanggapi krisis di PT Pelabuhan Indonesia 2 Persero yang secara eksplisit menunjukkan beberapa kegiatan positif kepada masyarakat. Yang kedua, tahap pemurnian. Pelabuhan Tanjung Priok menerbitkan siaran pers form wartawan Maritim Indonesia dan mempostingnya langsung di situs resmi perusahaan. Yang ketiga, ada strategi adaptif, yaitu IPC meraih predikat perusahaan dengan kinerja baik dalam penilaian kriteria evaluasi kinerja terbaik pada agenda akhir 2015 pada tanggal 21 November 2015. Yang keempat, ada dinamik strategi, yaitu Humas mengikuti strategi kasus yang dikembangkan hingga saat ini, yaitu berhadapan secara personal dengan media atau berhadapan secara personal dengan wartawan. Hal ini dilakukan demi kelancaran semua kegiatan, baik untuk penyeberangan informasi maupun untuk klarifikasi masalah. Yang kelima, ada fase krisis. Pada fase terakhir ini, yaitu PT Pelabuhan Indonesia 2 Persero di media atau pers tidak lagi langsung mengarah ke lokasi atau perusahaan, melainkan tersangka terkait masalah tersebut, yakni mantan dirut PT Pelabuhan Indonesia 2 Persero. Yang keenam, Priok Per Krisis. PT Pelabuhan Tanjung Priok Per Krisis, di mana mobile care disimpan atau ditunjukkan. Yang kedua, ada PT First Anugrah Karya atau Jasa Umroh Travel. PT First Anugrah Karya Wisata yang juga dikenal dengan First Travel merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa perjalanan umroh. Beberapa laporan dari calon peziarah yang merasa dirugikan oleh perusahaan telah meningkatkan First Travel disudut sebagai perusahaan yang tidak berbahaya. Opini publik negatif segera berbentuk. Kasus tersebut akhirnya sampai ke pengadilan.
Pihak berwenang juga turun tangan dengan menyelidiki laporan dari masyarakat. Berdasarkan hasil survei, terlihat bahwa dari 72.682 pelanggan First Travel hanya mengirim 14.000 jamaah, sementara itu tak kurang 52.652 calon jamaah haji lainnya masih menunggu konfirmasi. Total kerugian korban diperkirakan mencapai 848,7 miliar. Hal apa yang dilakukan PT First Anugrah Karya dalam menghadapi krisis ini? Yang pertama, ada tahap prodorma. Pada tahap ini, mulai tampak desas-desus penggelapan dari jamaah umroh yang selama ini menjadi konsumen. Mereka mulai bermunculan. Pada titik ini, perusahaan dan publik mungkin tidak terlalu menyadarinya. Yang kedua, ada fase akut. Penghinaan yang ditunjukkan oleh manajemen First Travel sebenarnya dapat dimengerti dari sudut pandang strategi perusahaan humas. Oleh karena itu, tidak boleh diabaikan untuk mencapai kesepakatan regulasi tentang solusi yang kemudian diterima oleh konsumen, yang jangan berlama-lama sampai menghindari manajemen selama interogasi. Yang ketiga, ada tahap kronis. Pada titik ini, krisis First Travel tampaknya telah mencapai puncaknya. Serangan dari sejumlah media online dan offline mengakibatkan aliran opini publik yang memang menyudutkan perusahaan. First Travel harus sudah memikirkan jangka pendek dan jangka panjang untuk sebuah nama yang mulai dikenal di jasa travel umroh. Yang keempat, tahap penyelesaian. Hingga krisis First Travel Company akhirnya tidak dapat dibendung di tengah siklus di atas. Tahap penyelesaian ini yang harus ditangani dengan baik. Kami masih bisa mengatakan bahwa ada peluang untuk menghidupkan kembali nama besar First Travel dengan nilai positif. Pengakuan yang tulus dan permintaan maaf dari manajemen akan memfasilitasi kembalinya simpati publik. Kesimpulannya, ada beberapa poin dalam kasus tersebut, diantaranya reputasi. Perusahaan jasa travel umroh First Travel, permasalahannya penghinaan yang ditunjukkan oleh manajemen First Travel sebenarnya dapat dimengerti dari sudut pandang strategi petugas humas. Oleh karena itu, tidak boleh diabaikan untuk mencapai kesepakatan regulasi tentang solusi yang kemudian diterima oleh konsumen. Yang kedua, ada konsep 4R. PT Pelabuhan Tanjung Priuk dan perusahaan jasa travel umroh First Travel. Permasalahannya, satu poin di antara 4, yaitu menghindari adanya berita hoax. Yang ketiga, ada peranan public relation PT Pelabuhan Tanjung Priuk. Permasalahannya, peran public relation PT Pelabuhan Tanjung Priuk selaku anak perusahaan PT Perusahaan Indonesia 2 Persero mengenai krisis yang terjadi pada holding company atau PT Perusahaan Indonesia 2 Persero tersebut merupakan penting dan sangat menguntungkan bagi perusahaan karena kontribusi anak perusahaan maupun anak cabang sangat dibutuhkan dalam suatu permasalahan perusahaan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.